Cuma kadang yang licik yang jualan masalahnya. Gitu. Iya, yang licik. Oh, kamu tahu sendiri coba kalau jajanan anak di SD itu, Iya. di depan SD itu. Lah Iya. ngodeni kabeh kuwi. Atau yang Gitu. buat dari ayam mati lah, yang buat inilah ya, sembuhlah. Ya, jadi yang jualannya yang harus kita rapikan sebenarnya. Tempat jualannya tertutup terbuka, pegang uang, pegang makanan, lah itu trouble-nya di situ. Iya, Ya, dokter. yuk, Iya. pas ya, yuk next. Oh lagi nak, satu lagi maaf, balik-balik. Iya, dokter. Nah, diagnosis masuk, Februari hari kelima, lo kamu kok nggak pinter-pinter toh yo. Hmm. Februari hari kelima, DD-ne nopo masa DFDHF tok? Oh, iya, dok. DD-nya RFA, OMA, GSK. Lali-lali toh yo. Iya, dok. Seperti biasa ya. Iya. Seperti biasa ya. Yuk, next. Dari anamnesis teman-teman ada yang mau bertanya? Pas nggak, nak? Pas? Pas, Pas, Dok. dokter. Pas, dokter. Pas, Siva. pas. Iya, Pas dokter. mulu. Siva. Iya, dok. Itu demamnya naik turun. Naik turun itu intermittent atau remittent? Remitan, dokter. Tapi Remittent. kalau dari keterangan ibunya itu sebenarnya turunnya setiap diberi paracetamol, dok. Oh, berarti sempat normal. Iya, sempat normal, dok. Berarti intermittent. Oh, iya. Cenderung lebih panas dalamnya, malam atau siang? Kecenderungannya Malam lebih panas atau enggak? Atau sama saja? kemarin saya tanya itu pokoknya setiap kali setelah minum paracetamol turun, begitu nanti efeknya hilang ya sudah naik lagi langsung, dok. Ya, berarti tinggi terus. Iya. Enggak ada bedanya siang malam ya? Iya, dok. Ya. Yuk, next. Aduh, nak, masa kiki dosene, kamu kalau ngasih samene. Prakowojo aku ki. Ini enggak bagus, nak, kamu bikin ininya, nak. Iya, dok. Enggak boleh ngirit. Enggak boleh ngirit ya. Nanti lain kali bikinnya jangan begini ya, sayang. Iya, dok. Ya, bikinnya 5 hari sebelum masuk rumah sakit ya 1 slide. Hari masuk rumah sakit 1 slide. Iya, dok. Kalau kayak gini dosennya walk out, terus tuwek soalnya. Iya, dok. Maaf, Ya? dok. Iya. Ya, nanti dibetulin ya. Iya. Nanti yang dikumpulin begini aja, tapi di print out jadi 4 apa jadi 3 lah, terserah lah ya. Oh, iya, dok. Nanti ya. Tapi kalau kayak gini nggak ada yang bisa baca nanti nih. Ya, RPS, ada yang tanya nggak? Pas mana? Masih membaca, dokter. Hah? Masih Lagi membaca. baca? Alah, wong pirang baris sok Swimen. Ada yang nanya nggak? Siva, ini karena DD-nya tadi kamu tidak COVID-19 aja tadi nggak kamu DD toh, nak? Kenapa nanya kontak pasien COVID? DD-nya ada di belakang wangke, dok. Di mana? Di belakang setelah Belakang mana? anamnesisnya selesai, dok.
Oh, jangan. Kan keluhan Oke. utama DD toh. Oke, Dok. Jadi kalau DD-nya ada di depan, kamu mesti nanya, udah ada batuk pilek nggak? Di sini ada nggak ditanya batuk pilek? Ada, Dok. Nggak, Batuk pileknya enggak batuk pilek, Dok. nggak ditanya tapi tak? Ditanya, Dok, Niki. Mana, nak? Yang Ya, pakai ditanyanya di ini di 5 hari sebelum masuk rumah sakit. oh, gitu. Yang awalnya ya, yang Dok. awal pertanyaan itu untuk mendelet DD-mu. Dok. Nah, setelah itu hari keberapa itu? Hari demamnya hari Satu. Sabtu. Hari Selasa ke puskesmas itu berarti berapa hari sebelum masuk rumah sakit? Selasa 3 hari. 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, itu dibikin lagi. 3 hari sebelum Gitu. masuk rumah sakit karena demam tidak membaik, dibawa ke PKM. Gitu. Atau Gitu. mondoknya hari apa tuh? Kamis ya? Mondoknya Kamis, Dok. Nah, disuruh cek, hari Kamis baru cek darah lagi. Nah, hari Selasa dia itu dibilang 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Nggih. Hari Kamis, hari masuk rumah sakit toh. Oh, nggih. Lah Oh, ya iya, itu, Dok. jadi kamu dibikin satu lagi ya, 3 hari Gitu. sebelum masuk rumah sakit. Nah, yang 5 hari sebelum masuk rumah sakit itu anamnesisnya untuk mendelet, untuk menghilangkan DD-mu. Ada batuk pilek, ada mual, ada muntah, ke daerah endemis malaria, kontak dengan COVID, itu sudah ditanyakan. Gitu. Ya, Nggih. nanti dibetulin ya. Gitu. Terus waktu hari masuk rumah sakit, dia ternyata sudah ke PKM, dicek darah, dan karena ada trombosit menurun, dirujuk ke rumah sakit. Gitu Nggih. toh? Nggih. Ya, di rumah sakit. Ya, yuk next. RPD ini. RPK-nya. Kamu nyengsarain aku loh, Siva. Dokter. Gak kebaca belas ya? Saya bacakan mohon, Dok. Nggak usah, lama. Ada yang DF nggak? Enggak ada, Dokter. Oh, ini yang diturunkan ya, sorry. Nggih. Ini riwayat penyakit keluarga yang Diturunkan. diturunkan, ya. Kok riwayat personal sosial ini apa lagi nih? Riwayat sosial deh nanti. Riwayat sosial, Dok. Sosial ekonomi dan lingkungan ada toh? Ada, Dok, nanti setelah ini. Ada? Nah ya. Ya, next. Yuk. Lain, yuk. Riwayat pribadi ya. Gitu. Baik. Yuk, next aja. Lewat makanannya kesannya? Baik, Dokter. Kualitas dan kuantitas makan baik. Sekarang umurnya berapa? 11 ya? 11, Dok. Ibunya pendidikannya apa? SMP. SMA? Apa SMP tadi? SMP, Dokter. SMP. Nah, ini berarti kamu ngarang ya, nak? Gimana, Dokter? Apa dia ingat 11 tahun yang lalu ngasih makan anaknya? Waktu saya tanya itu, memang nggak sedetail ini, Dokter, tapi Nah, iya. kurang lebih ingat Jadi, yang asinya ya, eksklusif, makannya bubur tim, nasi gitu, Dok. ya, kalau dia 11 tahun, kalau kamu bikin sedetail ini kayaknya aneh. Jadi bikin ini aja, sekarang gitu. ASI iya, formula iya, itu mesti lupa. Saya aja anaknya cuma 1, pendidikan S1, S2, lupa aku ingin ngasih anakku apa aja makan. Gitu. Atau? Gitu. Ya jangan sedetail ini, kalau ini jelas ngarang kamu. Ya? Gitu. Yuk, next. Status gizinya, set skornya. Bagus ya, overweight ya? Iya. Ya, berarti kesannya
Tidak Gizi baik. lebih. Gizi lebih. Iya, tidak baik ya. Gendut ya. Nggih, Dok. Yuk, next. Hepatitis, BCG, polio, DPT, campak, TD. Dia kelas berapa sih, Nak? Kelas 5, Dok, sekarang. Tapi yang TD Kelas terakhir 5. kelas 5 belum suntik karena COVID. Kelas 2, kelas 3 nggak ada kok? Nggak ada, Dok, kemarin saya tanya. Nggak ada. Nggih. Ingat kok ibunya? Anaknya bilangnya nggak disuntik, Dok. Oh, ya wis manut. Ya, next. Balik lagi. Nah, ini BCG 1 kali ke usianya 3 bulan. Salah, Dok. Hah? Oh, nggih, Dok. Salah. Salah ketik, Dok. Nggih. Terus hepatitis B ke usianya 014. Ini soalnya ikut yang rekomendasi 2008, Dok. Yang 2008. Umurnya berapa sih? Umurnya 11 tahun. Oh iya. Kayaknya nggak 014 deh, 016. Oh, 016. Berarti dulu pakai combo apa pakai apa ya? DPT Kayak, combo atau apa ya? kayaknya masih yang satu-satu itu, Dok. 1-1. Nggih. Ya, manut lah. Aku yo lali ya, Nak. Yuk, next. Nah, ini sosial lingkungan. Nah, lingkungan itu termasuk ada yang sakit DB enggak? Nggih. Berarti yang tadi Ya? dimasukkan ke sini, nggih, Dok. Iya. Ya. Terus ekonomi. Ekonominya baik enggak? Jadi kesimpulannya apa ini? Kesannya apa? Sosial lingkungan. Kesannya Nah, sosialnya tidak ada hubungan dengan riwayat penyakit sekarang. enggak, sosialnya baik, bukan hubungan. Oh, sosialnya baik, ekonominya Ekonominya. kurang, lingkungannya Karena apa? Tidak baiknya kenapa? eh, karena ngepas, Dok. Hah? Karena ini ayahnya buruh, ibunya penjual makanan, anaknya 3. Karena apa dia tidak baik? Eh, cenderung menengah ke bawah gitu. Jangan. Yang penting orang itu bisa menabung tidak. Oh, gitu. Kalau dia bisa menabung, berarti dia lumayan baik. Ya. Kalau deposito lebih baik lagi. Ya, lingkungannya Lingkungannya bersih, Dok, tidak dekat pembuangan sampah. Rumahnya dinding bata, lantainya masih tanah. Ada 4 kamar, 2 kamar mandi, 1 WC. Sumber airnya air sumur, termasuk air yang diminum. Kemudian di sebelah rumah ada kandang sapi punya tetangga. ada yang sakit DB enggak? Masukin situ ya. Gitu. Kesannya apa? Kesannya lingkungannya Lingkungannya ada faktor resiko untuk penyakit sekarang, Dok. Terus apa lagi? Baik nggak? Kurang, Dok. Tidak baik. Lantainya masih tanah, sebelahnya masih kandang sapi. Sumber airnya apa? Umur, Dok. Sumur dengan septic tank ada nggak? Ini Tidak saya tanyakan, Dok. harus ditanyakan. Gitu. Itu kalau rumah yang baik seperti itu, lantainya harus tanah, antara ada sumur sama septic tank harus jarak minimal berapa meter? 5 meter. 10. 10. Ya, Gitu. itu harus ditanyakan besok. Dan WC-nya harus WC leher. Angsa. Nah, ya, next. Yuk, next. Ya, dari pemeriksaan fisik apa yang aneh? Tampak lemah sama demam tinggi, Dok.
Ya, hipertermi ya. Oke. Nadi sama RR-nya bagus ya. Oke, Dok. Yuk, next. Kepala lehernya tidak dapat kelainan, Dok. Nggak ada kelainan semua ya. Boten. Yuk, next. Jantung parunya juga tidak terdapat kelainan, Dok. Oke, next. Domainnya hipertimpani, urogenital batas normal, Dok. Hipertimpani itu apa, Nak? Kembung, Dok. Kembung. Oke. Teoris saja ya. Yuk, Meteorismus. next. Yuk. Next. Urogenital dalam batas normal ki apa, Nak? Maksudnya tidak ada jejas, tidak ada tanda-tanda peradangan. Terus? Terus Dia cowok cewek? cowok, dokter. Ya. Terus? Apalagi kalau dilihat punya cowok? Oh, harusnya riwayat sunatnya juga dimasukkan gitu, dok. Jelas. Tulis saja sirkumsisi positif. Berarti urogenitalnya ada sirkumsisinya negatif, dok. Iya. Tapi itu tulis aja. Berarti ada faktor resiko juga. Iya, dok. Dia belum sunat. Berarti kan rodo-rodo ada kecenderungan terjadi infeksi ya. Iya. Yuk, next. Ekstremitasnya Next. sama, dok. Baik ya. Iya. Oke. Ini Labnya kesimpulannya? yang labnya tanggal 3 itu ada penurunan HB sama penurunan hematokrit, dok. Kemudian yang tanggal 5 itu penurunan Enggak, HB. HMG-nya 11 patokannya, Nak. 12 lah. Iya. Leukositnya normo. Berarti Apa? viral infection gitu. Viral infection. Terus? Ini labnya yang di RSPS, dokter. Sama viral infection, trombositnya 117, hematokritnya 35,6. Ya. Bagus ya? Iya. Masih bagus semua ya? Iya. Yuk, next. Daftar masalahnya, dok. Ya. Ya itu aja. Febrisari kelima dengan viral infeksi. Suspeknya ke arah DF. DF. Iya. Iya toh? Iya, dok. Planningnya? Planning. UL-nya tadi normal, UL-nya? UL-nya ISK, dokter. Mana, Nak? Kok nggak ditampilkan tadi? UL-nya baru setelah masuk ke Bangsal, dokter. Ya, ditampilkan aja jadi enak. Ini di sini, dokter. Nah, ya, UL-nya apa? UL-nya ISK. Apa yang bikin ISK? Reduksinya tris, dok. Terus ada darah samarnya juga tris. Sama proteinnya tris, sedimen eritrositnya tinggi. Berapa? 2-3. Enggak terlalu. Terus apa lagi? Ampun. Lainnya normal. Itu doang? Oke. Belum masuk ISK. Nitrit negatif, leukosit negatif, leukosit lustrasa negatif, darah samar tris. Berarti masih bagus, Nak? Iya. Mestinya 5 batasnya. Kalau yang sedimen. Kalau apa? Kalau BPJS malah 10 baru dianggap dia terjadi infeksi. Tapi kalau waktu saya sekolah dulu 5 batasnya. Ya. Jadi assessmentmu, planningnya, Febrisari kelima, viral infeksi, ini ISK-nya belum masuk. Jadi infusnya, suspeknya ke arah DF ya. DF. Jadi cairannya dikasih. RL Berat badannya piro ta?
Berat badannya Kok mikro Mas? Kok mikro? gitu. Makro toh? Makro, Dok. Ya. Berat badannya berapa tadi? 36, Dok. 36, ya. Terus udah itu doang. Dikasih antibiotik nggak? Hari pertama belum, Dok. Nah, ya. Ya udah nggak usah monitor AT-HMT berikutnya. Ya udah. Ada pertanyaan nggak dari teman-temannya? Jadi nggak jadi tifoid dong? Tifoidnya tegaknya di hari ke 7. hari ke Coba labnya apa yang mendukung dia ke arah tifoid? Akhirnya dia prolong fever ya? Iya, Dok. Panas terus ya? Panas terus, Dok, sampai tanggal 16. Ya. Ternyata dicek apa labnya? Lab berikutnya apa? Labnya yang berikutnya itu IgG IgM-nya dengginya. Hasilnya? IgG dengginya positif, IgM dengginya negatif. Iya, berarti bukan DB. Terus ini yang IgM-nya Salmonella itu hasilnya 1, negatif. tapi klinisnya mengarah ke sana, dokter. Ya. Karena dia ada konstipasi berulang. Dari masuk sampai pulang itu cuman BAB sekali tanggal 15. Ya, boleh. Berarti dia masuk ke arah typhoid fever. Karena leukosidnya juga tidak naik ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan nggak? Karena dilihat dari faktor risiko, dia usia jajan. Kemudian ada keluhan demam lebih dari 7 hari, disertai dengan GIT, gangguan GIT ya. Dari riwayat muntah, gangguan mual, gas ya, muntah ya. Ya, boleh dianggap ke sana. Malarianya juga negatif, dokter. Iya. Oke. Kultur barang ya. Kulturnya tapi tidak ada pertumbuhan, Dok, karena kulturnya ngambilnya sudah tanggal 14. Sudah masuk antibiotik 7 hari. Bisa sebenarnya masuk antibiotik, biasanya medianya yang berbeda. Media kulturnya berbeda khusus. Jadi kita dengan media khusus nulis karena anak ini sudah mendapatkan antibiotik bla 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 gitu. Ya. Tetap bisa. Ya. Ada pertanyaan nggak teman-temannya? Udah nggak ada? Nggak spesifik ya ini, tapi bisa dikatakan dari klinisnya dia masuk ke tifoid ya. Nah, ada yang sudah nerangin masalah TBC anak belum? TB anak. Sejauh ini belum. Nggak ada yang pernah nyinggung? SPA-nya? Ada waktu Afifah, dokter. Afifah presentasi tentang limfadenitis. Agak tersinggung. Maksudnya agak nyerempet dikit, Dok. Nyerempet dikit. Iya, dokter Sinten? Dokter siapa? Dokter Puji. Dokter Puji, Dok. Ya. Ya, TB anak. TB anak itu apa? TB anak. TB anak.
tuberkulosis. PKTB, Dok. PKTB itu apa? Primer kompleks tuberkulosis. Ya, apa itu? Yang terjadi pada Apa? Saya lupa ya. Saya nggak pernah nerangin masalah TB ya. Nggih, Dok. Belum. TB anak itu sulit dicek secara confirm ya. Karena anak itu susah dicek BTA-nya. Susah mengeluarkan sputumnya. Dahaknya itu susah. Jadi anak itu hanya mengambil diagnosis TB itu berdasarkan klinis saja. Simptom saja. Ya, siapa yang udah pernah ngelihat ini lembaran untuk diagnosis TB berdasarkan IDAI dan WHO di Poli? yang skor itu ya. Apa yang scoring nih udah betul? Skor TB. Jadi kita menggunakan scoring TB. Scoring. Jadi tidak confirm, non confirm. Kalau confirm itu pakai gene expert atau pakai BTA. Ya, jadi kita jelas nemuin ada kuman Mycobacterium TB di paru atau di sputumnya. Ya. Sempat baca nggak itu ada berapa parameternya itu? Ada yang kontak dengan penderita TB. 8, Dok. Ya, itu paling tinggi kontak TB dan adanya mantu tes yang positif lebih dari berapa mili? 10 mili. 10. 10. Kalau yang imunokompromis 5. Ya, imunokompromis dan gizi Buruk. Buruk. Ya, gizi buruk ya imunokompromis juga. Dok, Itu mau boleh dipakai bertanya, Dok. 5. Boleh 5. Itu yang paling tinggi skornya ya. Yang Oh, lain iya. skornya 1-1-1 semua. Ya, Hmm. termasuk ronsen, berat badan tidak naik, batuk lebih dari 2 minggu. Terus apa lagi, Nak? Pembesaran limfa. pembesaran Pembengkakan limfa. tulang sendi. Itu cuma dinilai 1. Ya. Jadi dilihat apakah dia pernah kontak dengan penderita TB dewasa atau mantu tesnya lebih dari 10 mili atau 5 mili pada yang imunokompromis. Dok, maaf mau izin bertanya, Dok. Ya. Kalau imunokompromis kan gizi buruk termasuk ya, Dok. Kalau gizi kurang itu termasuk imunokompromis nggak ya, Dok? Enggak, gizi buruk lain. Dok. Berarti gizi kurang kalau misalnya tuberkulinnya itu. Enggak. Makanya harus ada bukti objektif. Harus dibikin Z-score-nya. Dia gizinya apa maksudnya? Berarti kalau gizi kurang, tuberkulinnya 6, berarti itu masih belum negatif. 3 ya, Dok, skornya? Negatif. Iya. Iya, Dok. Iya, Dok. Matur nuwun, Dok. Ya, jadi itu ya. Makanya orang pernah bilang TB itu, orang awam bilang TB itu adalah flek. Nah, flek itu ya PKTB itu. Jadi gambaran ronsen ya PKTB itu. Gambaran ronsen. Dari adenitis, limfangitis, terus ke alveolitis. Nah, itu jadinya primer kompleks tuberkulosis. Nanti itu sebenarnya PKTB adalah bacaan ronsen ya, bukan diagnosis. Ya. Nah, itu kalau skornya lebih dari 6 ya. Nanti lali aku. Lebih dari 6 boleh dikatakan anak itu menderita TB paru, TB primer, TB anak istilahnya ya. Kalau TB anak itu biasanya tidak confirm. Nah, pengobatannya 2 RHZ, 4 RH. Ya. Kalau itu susah balik-baliknya. Kalau saya lebih suka INH, Rifam, dan Pyrazinamide. INH itu 10 mg per kilo per 24 jam. Kalau Rifam 15 mg berapa, Nak? Ya 15 mg per kilo per 24 jam. Kalau yang PZA 25 ya? 35, Dok. Hah? Kemarin dokter Vina 35 kalau nggak salah, Dok.
25. 10, 15, 25. Aku rada lali ya. 10, 15, 25 mili per kilo. Dibagi 2 dosis. Pirazinamid 35, dokter. 30 sampai 40. Oh, gede teman. Yang Nggak sampai ah. 15 sampai 30. Biasanya pakainya 25 deh. Sekitar itulah. Oh, ini ada 15 sampai 30. Ya. Dari itulah. Maksimal. Ya, semua hebatnya, semua obat OAT itu bersifat hepatotoksik. Ya, jadi dilihat matanya kuning enggak, ada hepar gede enggak. Ya. Biasanya ke arah sana. Dokter mau Lagi bertanya. Ya. Kalau untuk TB kelenjar, kalau pada anak gimana, dokter? Berarti penegakan diagnosisnya. Nah, limfadenopatinya itu 2 cm baru kita katakan dia terjadi limfadenopati. Kalau cuma seupil nih setengah senti ya biasa-biasa saja. Atau kecil-kecil kurang dari 2 cm tapi berbentuk tasbih ya. Banyak berurutan bulet, gitu loh. Bulet. Itu boleh dikatakan limfadenopati. Tapi kalau dia single, diameternya harus lebih dari 2 cm. Baru dikatakan 1. LNN-nya, limfadenopatinya. Udah? Boleh tanya lagi, dokter? Monggo. Kalau pada anak B20 kan kadang-kadang limfadenopatinya nggak terlalu mencolok gitu, dok. Untuk membedakannya itu gimana, dok? Tetap pakai kriteria yang 2 cm itu atau pripun? Nah itu dia, kalau udah imunokompromis itu semua jadi batal. Kadang kalau daripada ragu-ragu ditembak saja. Toh kita endemis TB istilahnya. Toh kita menyumbang sekitar 8, berapa? 8,6% dunia lah TBC-nya. Juara 2. Yang pertama India. Hampir 25% lah penyumbang TB dunia. Cina lebih kecil dari kita. Padahal dulu Cina juara 2, kita juara 3. Sekarang kita juara 2 setelah India. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Minum OAT-nya 6 bulan ya, maksimal 9 bulan. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia tetap tidak membaik, pikirkan sebab yang lain. Kapan dikatakan DO? Drop out. Drop out TB. Mana? Drop out TBC, Pak. Dikatakan drop out, kita masih mengikut ya, masih mengekor TB dewasa. Jadi masih memakai waktu 2 minggu. 2 minggu dia tidak minum obat, diulang. Drop out OAT. Ada yang FDC ya. FDC fase awal itu yang 2 RHZ, FDC fase lanjutan itu yang 4 RH. Ya, makanya yang INH kalau saya lebih gampang. Kalau 1 tablet itu berapa miligram ya, Nak? Lali aku. Ya, besok ya. Pikun saya. INH isoniazid 100 mg. 1 tablet? G, 1 tablet, dokter. Ada yang 100, ada yang 300. Kayaknya 50 ya, Le. Yang FDC loh. Oh, yang FDC. Seket ketok ya. Seket apa 100? Oh, kalau yang FDC 50, itu isoniazid 50, ya betul. 50. Jadi pakai patokan itu aja. 75 gitu, ada yang 75.
Kita pakainya INH saja, yang lain mengikuti. Yang lain pasti mengikuti. Yang FDC ya. Jadi Oh, kalau gitu. berat badannya 4, berarti berapa tablet? Biasanya bayi enggak, Ding. Kalau berat badannya 6, berarti dia 1 tablet. Kalau berat badannya 9, 9, 2. Masih 1 tablet. masih 1. Masih Oh, 1. masih Kalau 1. dia 10, Wah. lah itu baru 2 tablet. Ya. Range-nya pokoknya nggak boleh lebih karena dia hepatotoksik. Ya? Apalagi, Nak? Udah ya, TB bisa ya? Nah, kalau ada limfadenitis, limfadenopati atau limfadenitis, itu ada 2 kausanya. Pikirkan 2 kausanya. Proses spesifik atau yang non spesifik. Pikirkan dulu yang non spesifik ya. Jadi kasih dulu antibiotik. Kalau dia tidak membaik dalam 5-7 hari, baru proses yang spesifik. Proses spesifik itu pasti ke arah TB kelenjar. Ya. Udah, ada lagi yang tanya? Dokter, kemarin saya menemukan pasien di Bangsa, dokter, itu masih diagnosis TB. Nah, itu dihentikan dulu OAT-nya. Itu kira-kira kenapa? Ora krungu. Kurang banter, Sen. Nah. Saya ngorong mangan. Dokter, kemarin saya menemukan pasien di Bangsa itu dihentikan OAT-nya, dok. Itu kira-kira kenapa, dok? Apakah pasiennya itu ada penurunan kesadaran gitu, dok? Krungu ora yo. Seno. Kurang banter, Sen. Kurang KMC, Sen. Kurang banter, Sen. Baleni, Alvan, pertanyaannya apa? Katanya Seno tadi, Seno menemukan pasien di Bangsal, dokter. Nah, dengan OAT. Nah, itu OAT-nya kok dihentikan. Kenapa, dokter? Lanjutnya kurang jelas. Pokoknya Seno bilang ada penurunan kesadaran atau apa gitu loh, dokter. Oh, pasien apa ya? Seno mana? Oh, saya ingat, dokter. Itu pasiennya ada, nggih, betul, penurunan kesadaran, ada riwayat meningoencephalitis juga, dokter. Terus akhirnya kemarin dirujuk ke Sarjito. Boleh. OAT-nya dihentikan. Pasiennya Dokter Puji. Awalnya ada OTPT-nya naik nggak? Dalam, dokter? OTPT-nya naik nggak? Kayaknya kemarin belum dicek, dokter. Loh, kenapa dihentikan? Atas indikasi apa dia menghentikan? Mungkin itu yang apa ditanyakan Seno, dok. Lah iya, makanya saya kan nggak tahu pasiennya. Iya, dokter. Iya, di assessment sebagai meningoencephalitis. Iya. Seingat saya, nggih, dokter. Kejang dengan demak, penurunan kesadaran gitu? Nggih, ada kejang, ada penurunan kesadaran. Terus itu kalau nggak salah juga. Masuk itu sudah nggak sadar, dok. Oh, kesian banget. Masuk ke Bangsal udah nggak sadar? Nggih. Loh, kenapa dimasukin ke Bangsal kalau ada penurunan kesadaran? Itu kemarin juga Dokter Puji juga katanya waktu visit itu dari IGD tidak memberitahu Dokter Puji kalau penurunan kesadaran. Terus mbak-mbaknya juga nggak ngeh kalau itu penurunan kesadaran. Maksudnya tahu kalau penurunan kesadaran, tapi nggak ngeh kalau Dokter Puji belum tahu, ngoten, dokter. Waduh. Wah, nggih, ya.
Kalau ensefalitis, kalau penurunan kesadaran dengan demam, itu pikirkan sentral. Pasti terjadi itis di otak. Nah, kalau udah terjadi ensefalitis, itu riskan untuk memburuk. Padahal kita backup-nya tidak ada. Backup ICU atau PICU-nya tidak ada. Ya, jadi kalau sudah terjadi kejang, demam, dan penurunan kesadaran, harus ada backup PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Nggak boleh masuk ke bangsal, ujuk-ujuk entek, habis kita nggak ada persiapan. Ya, makanya kalau saya marah itu kalau kayak gitu. Jadi kalau ada pasien datang kejang dengan demam, mesti saya tanyakan apa, Nak? Yang ditanyakan apa? Kesadaran dulu tuh. Status neurologis, ya toh? Status neurologis pertama, mesti kesadaran, meningeal sign, refleks fisiologis, refleks patologis. Kalau dia sudah bilang, ini habis tes solid dok tidur, loh kok tidurnya kok suimen gitu loh. Misalnya apa karena tes solid apa enggak, ragu-ragu ya. Okay. Nah itu ambil yang buruk kalau udah ragu-ragu. Tulis saja ME. Kalau udah ME, edukasi orang tua, dia butuh PICU backup-nya. Harus ada backup. Seandainya dia memburuk, langsung masuk ICU, langsung dipasang ET atau segala macam ya. Nah kalau tidak ada backup-nya lah, piye kepontal-pontal nanti. Dokter juga nggak akan bisa tidur dia kalau kayak gitu. Piye, tangi ora, apa tambah bablas, apa piye gitu loh nak. Ya? Dong ya. Jadi kalau ada pasien datang dengan kejang, dengan demam dan kejang dengan demam, tanya, kompos mentis enggak? Mau netek enggak? Nangisnya kalau nangis granting cuma diam atau gelisah beda lagi, nak. Yakinkan dulu dia kompos mentis. Kadang kita nggak bisa loh menilai kompos mentis. Kalau ragu-ragu haramkan aja, berarti dia ada penurunan kesadaran, kirim. Besok dia nangis baru ya alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ternyata kita keliru, alhamdulillah udah gitu. Tapi antibiotiknya harus kita naikkan sudah jadi 200 mg, dosis yang tertinggi ya. Kita masukkan dexamethasone dengan edukasi orang tua. Harapannya sih teratasi, tapi kalau enggak, mesake. Sekali kita biarkan jadi squele. Squele itu otaknya pasti akan cacat, jadi sipi anaknya. Ya, pikirkan itu. Ya, ada pertanyaan lagi untuk masalah OAT-nya itu, Seno mungkin dia nggak bisa menelan atau bagaimana. Tinimbang golek moloid, stop why. Ya, Seno tadi nulis apa SMS-nya? Mikrofonnya error. Oh, mikrofonnya error. Tak kira. Ini sudah lagi baik. Oh ya. Terima kasih, Not. Oh, ada pertanyaan lagi nggak? Le? Dek? Nggak ada? Nggak ada? Buatan dokter. Sampel. Nggak ada ya? Ya, ini Siva nanti dibenerin ya. Iya, dokter. Terus dalam seminggu dikumpul di meja saya. Iya. Ya, udah. Tinggal OSC ya. Di poli nggih, Dok? Iya, poli. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? TBC cukup ya, segitu aja ya. Pokoknya pakai skor aja. Kalau bisa sebenarnya kalau cara mengeluarkan sputum anak, ada yang saya ajarin deh kemarin. Siapa ya? Mbak, yang saya ajarin cara mengeluarkan sputum pada anak, piye? Mbak yang asma juga. Mbak siapa ya? Lupa aku. Di itu ya dok, saya dokter. Di bilas lambung. Di poli? Iya dok. Gimana cara ngambil sputum pada anak? Di nebu dulu terus baru didahakkan gitu kan dok? Ya, di nebu pakai apa? NaCl 0,3% ya dok. Oh, 0,3 berapa?
3%. Iya, air laut. Iya, 3%. Ya, dinebu NaCl 3%, kemudian dinebu lagi dengan B2 agonis. Iya, betul. Atau Saba ya. Iya, Dok. Terus dia pasti akan keluar riaknya. Itu ya. Iya, dokter. Ya, yang udah denger ya, cara mengeluarkan sputum pada anak kemudian dicek pakai Gene Expert bisa. Udah cukup ya? Ya? Udah? Iya, dokter. Ya, monggo semoga bermanfaat ya. Selamat tidur, Seno. Seno udah tidur belum? Sen. Iya, Domi. nah. Sudah bisa Ya, gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, dokter. Penuh, dokter. Seno. Luar biasa sekali.